Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin Mesir yang dulu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium dan dikenal menolak kekuatan baru, justru berubah menjadi salah satu pusat peradaban Islam terbesar? Semua bermula dari langkah kecil pasukan yang dipimpin Amr bin As yang tidak hanya membawa kekuatan militer, tetapi juga sistem yang mengubah kehidupan masyarakat. Dari konflik, perjanjian damai, hingga lahirnya pusat ilmu seperti Universitas Al-Azhar, perjalanan ini berlangsung panjang dan penuh perubahan. Inilah kisah bagaimana Mesir akhirnya menjadi negeri Muslim. Baik, sebelum lanjut, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe. Bab 1. Mesir di bawah Bizantium. Pada awal abad ke-7 Masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Wilayah ini menjadi salah satu provinsi paling penting karena berfungsi sebagai pemasok utama gandum bagi Kekaisaran. Hasil pertanian dari lembah Sungai Nil dikirim secara rutin ke ibu kota Bizantium untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Karena peran strategis ini, Mesir dijaga ketat oleh pemerintah pusat, baik secara militer maupun administratif. Kota Alexandria menjadi pusat pemerintahan sekaligus pelabuhan utama yang menghubungkan Mesir dengan wilayah lain di Laut Mediterania. Pemerintahan Bizantium di Mesir dijalankan oleh gubernur yang ditunjuk langsung dari Konstantinopel. Sistem administrasi bersifat terpusat dengan pengawasan ketat terhadap pajak, distribusi hasil bumi, dan stabilitas keamanan. Pajak yang dikenakan kepada rakyat cukup tinggi, terutama untuk mendukung kebutuhan militer dan pemerintahan kekaisaran. Aparat pajak bekerja secara sistematis untuk memastikan setiap wilayah memenuhi kewajibannya. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat Mesir mengalami tekanan ekonomi, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada hasil pertanian. Mayoritas penduduk Mesir pada masa itu adalah penganut Kristen Koptik. Mereka memiliki tradisi keagamaan yang berbeda dengan gereja resmi Bizantium. Pemerintah kekaisaran mendukung ajaran Chalcedonian sebagai doktrin resmi, sementara banyak rakyat Mesir mengikuti ajaran Koptik yang tidak sejalan dengan keputusan tersebut. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan antara otoritas agama yang didukung negara dan pemimpin agama lokal. Dalam beberapa kasus, pemimpin gereja Koptik mengalami tekanan politik, pembatasan aktivitas, bahkan pengasingan. Selain masalah agama, terdapat juga kesenjangan sosial antara pejabat Bizantium dan masyarakat lokal. Banyak posisi penting dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang dari luar Mesir, sementara penduduk asli memiliki akses terbatas terhadap kekuasaan. Bahasa Yunani digunakan dalam administrasi resmi, sedangkan masyarakat umum menggunakan bahasa Koptik dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan bahasa ini semakin memperjelas jarak antara penguasa dan rakyat. Dalam bidang militer, Bizantium menempatkan pasukan di berbagai titik strategis untuk menjaga stabilitas wilayah. Benteng-benteng didirikan di lokasi penting, termasuk di sekitar Sungai Nil dan jalur perdagangan utama. Salah satu pusat pertahanan utama adalah Benteng Babylon yang berfungsi sebagai basis militer dan pengawasan wilayah. Keberadaan pasukan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari luar serta mencegah pemberontakan dari dalam. Situasi Mesir sebelum kedatangan Islam ditandai oleh kontrol ketat pemerintah Bizantium, tekanan ekonomi melalui pajak, dan konflik keagamaan antara otoritas resmi dan masyarakat lokal. Meskipun wilayah ini tetap stabil secara administratif, terdapat ketidakpuasan yang berkembang di kalangan penduduk. Kondisi ini menjadi latar belakang penting yang mempengaruhi perubahan besar yang akan terjadi pada masa berikutnya ketika kekuatan baru dari Jazirah Arab mulai memasuki wilayah Mesir. Bab 2. Ketidakpuasan rakyat Koptik. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Bizantium, kehidupan masyarakat Mesir tidak hanya diatur secara politik, tetapi juga dikendalikan dalam urusan keagamaan. Mayoritas penduduk Mesir menganut Kristen Koptik, yang memiliki ajaran berbeda dari gereja resmi yang didukung pemerintah Bizantium. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan yang berlangsung lama dan berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah tidak memberikan kebebasan penuh dalam menjalankan keyakinan, sehingga banyak pemimpin agama Koptik menghadapi tekanan dari otoritas negara. Kebijakan keagamaan yang diterapkan Bizantium cenderung memaksakan keseragaman ajaran. Gereja yang tidak mengikuti doktrin resmi dianggap menyimpang dan sering dibatasi aktivitasnya. Pemimpin gereja Koptik tidak jarang mengalami pengawasan ketat, bahkan dalam beberapa kasus dipaksa meninggalkan jabatannya.
Hal ini membuat masyarakat Koptik merasa tidak memiliki perlindungan dalam menjalankan keyakinan mereka. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di tingkat elit agama, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Selain tekanan dalam bidang agama, beban ekonomi yang ditanggung rakyat Mesir juga cukup berat. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Bizantium terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan kekaisaran, termasuk pembiayaan militer dan administrasi. Sistem pajak ini diterapkan secara ketat, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Petani sebagai kelompok terbesar di Mesir menjadi pihak yang paling terdampak, karena mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada negara. Jika gagal memenuhi kewajiban pajak, mereka dapat dikenai sanksi yang memberatkan. Kondisi ini diperparah oleh adanya perbedaan status sosial antara pejabat Bizantium dan penduduk lokal. Banyak jabatan penting dalam pemerintahan dipegang oleh orang luar, sementara masyarakat Mesir memiliki akses yang terbatas untuk berpartisipasi dalam sistem kekuasaan. Bahasa Yunani digunakan dalam administrasi resmi, sedangkan rakyat menggunakan bahasa Koptik. Perbedaan ini menciptakan jarak komunikasi yang memperkuat ketimpangan antara penguasa dan masyarakat. Ketidakpuasan juga muncul karena kurangnya keadilan dalam sistem hukum. Keputusan-keputusan penting seringkali lebih menguntungkan kepentingan pemerintah daripada rakyat. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, terutama ketika berhadapan dengan pejabat atau aparat negara. Hal ini membuat kepercayaan terhadap pemerintahan Bizantium semakin menurun. Situasi yang terjadi di Mesir pada masa ini menunjukkan adanya tekanan dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, ekonomi, maupun sosial. Masyarakat Koptik tidak hanya menghadapi perbedaan keyakinan dengan penguasa, tetapi juga harus menanggung beban ekonomi yang berat dan keterbatasan dalam akses kekuasaan. Kondisi ini menciptakan ketidakpuasan yang terus berkembang di kalangan rakyat. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi sikap masyarakat Mesir ketika menghadapi perubahan kekuasaan di masa berikutnya. Bab 3. Munculnya Islam di Jazirah Arab. Pada awal abad ke-7 Masehi, wilayah Jazirah Arab berada dalam kondisi sosial dan politik yang terpecah. Masyarakat hidup dalam sistem kabilah yang berdiri sendiri tanpa pemerintahan pusat. Setiap kabilah memiliki aturan, kepemimpinan, dan kepentingannya masing-masing. Konflik antar suku sering terjadi, baik karena perebutan sumber daya, balas dendam, maupun persaingan kekuasaan. Tidak ada otoritas tunggal yang mampu menyatukan seluruh wilayah Arab pada saat itu. Dalam bidang kepercayaan, masyarakat Arab memiliki beragam keyakinan. Sebagian besar menganut kepercayaan politeisme dengan menyembah banyak berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Selain itu, terdapat juga kelompok kecil yang menganut agama Yahudi dan Kristen, terutama di wilayah tertentu seperti Yathrib dan Najran. Namun secara umum, praktik keagamaan masyarakat Arab tidak terpusat dan tidak memiliki standar yang sama. Tradisi dan kepercayaan diwariskan secara turun-temurun tanpa sistem ajaran yang terstruktur. Di tengah kondisi tersebut, lahirlah Nabi Muhammad di kota Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Ia berasal dari suku Quraisy yang memiliki peran penting dalam menjaga Ka'bah dan mengelola aktivitas perdagangan di kota tersebut. Sebelum menerima wahyu, Muhammad dikenal sebagai pribadi yang jujur dan dipercaya oleh masyarakat. Ia tidak terlibat dalam praktik penyembahan berhala yang umum dilakukan pada masa itu. Perubahan besar terjadi ketika Muhammad menerima wahyu pertama sekitar tahun 610 Masehi. Wahyu tersebut menjadi awal dari ajaran Islam yang menekankan keesaan Tuhan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Ajaran ini mengajak masyarakat untuk meninggalkan penyembahan berhala dan beralih kepada satu Tuhan. Selain itu, Islam juga mengatur hubungan sosial, termasuk keadilan dalam perdagangan, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan larangan terhadap praktik penindasan. Pada tahap awal, penyebaran Islam dilakukan secara terbatas kepada orang-orang terdekat. Namun seiring waktu, dakwah dilakukan secara terbuka. Hal ini menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat Quraisy yang merasa kepentingan ekonomi dan sosial mereka terancam. Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala menjadi sumber pendapatan penting bagi kota Mekah.
perubahan ajaran dianggap dapat mengganggu stabilitas tersebut. Tekanan terhadap pengikut Islam mulai meningkat, termasuk tindakan sosial dan ekonomi yang merugikan mereka. Sebagian pengikut mengalami pengucilan, penyiksaan, dan kehilangan hak dalam masyarakat. Kondisi ini membuat sebagian umat Islam melakukan hijrah ke wilayah lain yang lebih aman. Peristiwa penting terjadi ketika Muhammad dan para pengikutnya pindah ke Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menjadi titik awal terbentuknya komunitas Islam yang terorganisir. Di Madinah, Islam berkembang tidak hanya sebagai ajaran agama, tetapi juga sebagai sistem sosial dan pemerintahan. Muhammad memimpin masyarakat dengan aturan yang mengatur hubungan antar kelompok, termasuk antara Muslim dan non-Muslim. Dalam waktu yang relatif singkat, kekuatan Islam mulai berkembang dan mampu menghadapi tekanan dari luar. Perkembangan Islam di Jazirah Arab menjadi dasar penting bagi penyebarannya ke wilayah lain setelah wafatnya Muhammad. Ajaran yang dibawa tidak hanya berfokus pada kepercayaan, tetapi juga pada sistem kehidupan yang lebih luas. Kondisi ini mempersiapkan munculnya kekuatan baru yang kemudian berinteraksi dengan wilayah-wilayah besar di sekitarnya, termasuk Mesir yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Bizantium. Bab 4. Penyebaran Islam setelah wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Kepemimpinan pertama dipegang oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa awal ini, tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga stabilitas internal di Jazirah Arab. Beberapa kabilah yang sebelumnya menyatakan kesetiaan kepada Nabi mulai menarik diri dan menolak membayar zakat. Kondisi ini memicu serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Riddah. Pemerintahan Abu Bakar mengambil tindakan tegas untuk menjaga kesatuan wilayah dan memastikan sistem yang telah dibangun tetap berjalan. Setelah situasi internal stabil, perhatian mulai diarahkan keluar Jazirah Arab. Ekspansi dilakukan bukan hanya untuk memperluas wilayah, tetapi juga untuk mengamankan perbatasan dari ancaman kekuatan besar di sekitarnya, seperti Bizantium dan Persia. Pada masa Abu Bakar, pasukan Islam mulai bergerak ke wilayah Syam dan Irak. Langkah ini kemudian dilanjutkan secara lebih terorganisir pada masa khalifah berikutnya, Umar bin Khattab. Di bawah kepemimpinan Umar, ekspansi wilayah berlangsung secara signifikan. Pasukan Islam berhasil mengalahkan kekuatan besar seperti Kekaisaran Persia dan melemahkan posisi Kekaisaran Bizantium di beberapa wilayah penting. Kemenangan dalam pertempuran seperti Yarmuk menjadi titik penting dalam perubahan peta kekuasaan di kawasan tersebut. Wilayah Syam, Palestina, dan sebagian Irak berhasil dikuasai. Dalam proses ini, strategi militer yang terorganisir dan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor utama keberhasilan. Penyebaran Islam pada masa ini tidak hanya dilakukan melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui sistem administrasi yang dibangun di wilayah yang telah dikuasai. Pemerintah Islam menerapkan aturan yang mengatur pajak, keamanan, dan hubungan antar masyarakat. Penduduk lokal yang tidak memeluk Islam tetap diberikan perlindungan dengan kewajiban tertentu seperti pembayaran jizyah. Sistem ini memberikan stabilitas di wilayah yang baru dikuasai dan memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas mereka tanpa perubahan drastis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para pemimpin Islam menjaga disiplin pasukan agar tidak merusak wilayah yang ditaklukkan. Larangan terhadap perusakan tempat ibadah, pembunuhan warga sipil, dan pengambilan harta secara sewenang-wenang menjadi bagian dari aturan yang diterapkan. Kebijakan ini juga mempengaruhi sikap masyarakat lokal terhadap pemerintahan baru. Perluasan wilayah yang cepat membuat kekuasaan Islam mulai berbatasan langsung dengan wilayah Mesir yang masih berada di bawah kekuasaan Bizantium. Posisi Mesir yang strategis menjadikan target penting dalam pergerakan berikutnya. Selain sebagai pusat pertanian, Mesir juga memiliki jalur perdagangan yang menghubungkan Afrika, Asia, dan Eropa. Kondisi internal Mesir yang sudah mengalami ketegangan sosial dan ekonomi menjadi faktor yang diperhitungkan dalam rencana ekspansi.
Dengan stabilnya kondisi internal Jazirah Arab dan keberhasilan ekspansi ke wilayah sekitar, kekuatan Islam berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang signifikan. Perubahan ini membuka jalan bagi interaksi langsung dengan wilayah Mesir. Langkah selanjutnya akan menentukan bagaimana proses masuknya Islam ke Mesir, baik melalui jalur militer maupun pendekatan administratif yang telah diterapkan di wilayah lain. Bab 5. Misi ke Mesir. Setelah wilayah Syam dan sekitarnya berhasil dikuasai, perhatian pemerintahan Islam mulai mengarah ke Mesir, yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Posisi Mesir sangat strategis, baik dari segi ekonomi maupun militer. Wilayah ini merupakan sumber utama pangan, khususnya gandum, serta memiliki jalur penting yang menghubungkan Afrika dan wilayah Mediterania. Selain itu, kondisi internal Mesir yang sedang mengalami tekanan sosial dan keagamaan menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Inisiatif untuk menuju Mesir datang dari Amr bin Ash, seorang sahabat yang dikenal memiliki pengalaman militer dan pemahaman wilayah yang baik. Ia melihat bahwa Mesir memiliki potensi besar untuk dikuasai, terutama karena lemahnya hubungan antara rakyat lokal dengan pemerintahan Bizantium. Amr bin Ash kemudian mengajukan usulan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar diizinkan memimpin ekspedisi ke Mesir. Pada awalnya, Umar bin Khattab menunjukkan sikap hati-hati. Ia mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, termasuk kekuatan militer Bizantium yang masih cukup besar di Mesir, serta jarak wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Islam. Umar tidak ingin mengambil keputusan yang dapat membahayakan stabilitas wilayah yang sudah berhasil dikuasai sebelumnya. Namun setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk laporan kondisi Mesir dan kesiapan pasukan, akhirnya ia memberikan izin dengan pengawasan ketat. Amr bin Ash memulai pergerakan menuju Mesir sekitar tahun 639 Masehi dengan pasukan yang relatif kecil dibandingkan kekuatan Bizantium. Jumlah pasukan ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kecepatan, perencanaan, dan pemanfaatan situasi internal Mesir. Dalam perjalanannya, pasukan ini bergerak melalui wilayah Sinai yang menjadi jalur masuk utama dari arah timur menuju Mesir. Selama perjalanan, Amr bin Ash terus menjalin komunikasi dengan pusat pemerintahan untuk melaporkan perkembangan situasi. Umar bin Khattab tetap memantau jalannya ekspedisi dan memberikan arahan jika diperlukan. Bahkan dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Umar sempat mengirim pesan untuk menghentikan pasukan jika kondisi dianggap tidak memungkinkan. Namun, pesan tersebut baru diterima setelah pasukan memasuki wilayah Mesir, sehingga ekspedisi tetap berlanjut. Misi ke Mesir bukan hanya sekedar operasi militer, tetapi juga bagian dari strategi perluasan wilayah yang lebih luas. Pasukan Islam tidak hanya menghadapi tentara Bizantium, tetapi juga harus beradaptasi dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Sungai Nil, kota-kota besar, serta sistem pertahanan yang sudah dibangun oleh Bizantium menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan perencanaan yang matang. Keputusan untuk mengirim pasukan ke Mesir menjadi langkah penting dalam sejarah penyebaran Islam. Misi ini menandai awal dari perubahan besar di wilayah tersebut. Dengan kepemimpinan Amr bin Ash dan dukungan dari Umar bin Khattab, ekspedisi ini menjadi awal dari proses panjang yang akan mengubah struktur kekuasaan di Mesir. Tahap berikutnya akan memperlihatkan bagaimana pasukan Islam mulai memasuki Mesir dan menghadapi kekuatan Bizantium secara langsung. Bab 6. Masuknya pasukan Islam ke Mesir. Pada tahun 639 Masehi, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As mulai memasuki wilayah Mesir melalui jalur timur, tepatnya dari arah semenanjung Sinai. Jalur ini merupakan pintu utama yang menghubungkan Jazirah Arab dengan Mesir. Pergerakan pasukan dilakukan dengan perencanaan yang matang, mengingat kondisi geografis yang menantang serta jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Islam. Pasukan yang dibawa tidak berjumlah besar, namun memiliki mobilitas tinggi dan pengalaman dalam menghadapi berbagai medan. Saat memasuki wilayah perbatasan, pasukan Islam tidak langsung menghadapi perlawanan besar. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan di beberapa titik, serta terbatasnya jumlah pasukan Kekaisaran Bizantium di daerah pinggiran. Namun, kondisi ini tidak membuat pasukan Islam bergerak tanpa perhitungan. Amr bin As tetap menjaga formasi dan memastikan jalur logistik tetap aman, karena keberhasilan operasi sangat bergantung pada ketersediaan pasokan di wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai.
Langkah awal yang dilakukan adalah mengamankan wilayah-wilayah kecil di sekitar perbatasan. Beberapa kota dan desa berhasil dikuasai tanpa pertempuran besar, baik karena ditinggalkan oleh pasukan Bizantium maupun melalui kesepakatan dengan penduduk setempat. Strategi ini memungkinkan pasukan Islam memperluas kontrol wilayah secara bertahap tanpa menguras kekuatan utama. Dalam setiap wilayah yang dikuasai, pasukan menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat lokal. Pergerakan kemudian dilanjutkan menuju wilayah yang lebih strategis. Salah satu tujuan utama adalah mendekati pusat pertahanan Bizantium yang berada di sekitar Sungai Nil. Sungai ini menjadi jalur penting dalam distribusi logistik dan komunikasi di Mesir. Menguasai jalur ini berarti mengurangi kemampuan Bizantium dalam mengatur pertahanan wilayahnya. Oleh karena itu, setiap langkah pasukan Islam diarahkan untuk mendekati titik-titik penting tanpa terburu-buru. Dalam proses ini, komunikasi dengan pusat pemerintahan tetap dilakukan. Umar bin Khattab terus memantau perkembangan ekspedisi dan memberikan arahan sesuai situasi. Jika diperlukan, pasukan tambahan disiapkan untuk mendukung operasi di lapangan. Dukungan ini menunjukkan bahwa ekspedisi ke Mesir bukan tindakan spontan, tetapi bagian dari strategi yang terencana. Pasukan Bizantium mulai menyadari pergerakan ini dan bersiap menghadapi ancaman yang semakin dekat. Mereka memperkuat pertahanan di kota-kota penting dan mengatur ulang posisi militer untuk menghadapi kemungkinan serangan. Meskipun demikian, respon yang diberikan tidak selalu cepat karena adanya keterbatasan komunikasi dan koordinasi di dalam struktur pemerintahan Bizantium. Masuknya pasukan Islam ke Mesir menandai tahap awal dari konfrontasi yang lebih besar. Keberhasilan mengamankan wilayah perbatasan memberikan keuntungan awal bagi pasukan Islam. Namun, tantangan utama masih berada di depan, terutama ketika harus menghadapi pertahanan utama Bizantium yang lebih terorganisir. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana pertempuran mulai terjadi secara terbuka antara kedua kekuatan tersebut dalam perebutan wilayah Mesir. Bab 7. Pertempuran melawan Bizantium. Setelah berhasil memasuki wilayah Mesir dan mengamankan beberapa daerah perbatasan, pasukan Islam mulai menghadapi perlawanan langsung dari Kekaisaran Bizantium. Pemerintah Bizantium menyadari bahwa pergerakan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As bukan sekadar gangguan kecil, tetapi ancaman serius terhadap kekuasaan mereka di Mesir. Oleh karena itu, mereka mulai mengerahkan pasukan untuk mempertahankan wilayah-wilayah penting, terutama yang berada di sekitar jalur strategis dan pusat pemerintahan. Salah satu pertempuran awal yang terjadi adalah di wilayah Heliopolis, yang memiliki posisi penting karena dekat dengan Sungai Nil dan jalur menuju pusat pertahanan utama. Pasukan Bizantium memiliki keunggulan dalam jumlah dan perlengkapan, termasuk kavaleri dan infanteri yang terlatih. Mereka juga memanfaatkan benteng dan struktur pertahanan yang sudah ada untuk memperlambat pergerakan lawan. Sementara itu, pasukan Islam mengandalkan kecepatan, koordinasi, dan pengalaman dalam pertempuran sebelumnya. Dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar, Amr bin As menerapkan strategi yang tidak bergantung pada konfrontasi langsung dalam skala besar. Ia membagi pasukannya ke dalam beberapa unit kecil untuk mengganggu pergerakan musuh dan memanfaatkan celah dalam pertahanan Bizantium. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan dari kekuatan utama lawan dan menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan di medan perang. Selain itu, pemanfaatan informasi lokal menjadi faktor penting dalam menentukan langkah berikutnya. Pertempuran berlangsung secara bertahap, tidak hanya dalam satu lokasi, tetapi di beberapa titik yang tersebar. Pasukan Bizantium berusaha mempertahankan kendali atas wilayah-wilayah penting, sementara pasukan Islam terus mencoba memperluas pengaruhnya. Dalam beberapa pertempuran, pasukan Bizantium berhasil menahan serangan, namun di tempat lain mereka mengalami kesulitan mempertahankan posisi. Ini menunjukkan bahwa koordinasi internal mereka tidak selalu berjalan efektif. Faktor lain yang mempengaruhi jalannya pertempuran adalah kondisi internal Mesir itu sendiri. Sebagian masyarakat lokal tidak memberikan dukungan penuh kepada Bizantium, sehingga informasi dan logistik mereka tidak selalu berjalan lancar. Sebaliknya, pasukan Islam berusaha menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat, sehingga dapat bergerak dengan lebih fleksibel. Kondisi ini secara tidak langsung mempengaruhi keseimbangan kekuatan di lapangan.
Seiring berjalannya waktu, pasukan Islam mulai memperoleh keuntungan dalam beberapa pertempuran penting. Meskipun tidak selalu menang secara langsung, mereka berhasil melemahkan pertahanan Bizantium secara bertahap. Setiap keberhasilan kecil membuka jalan untuk langkah berikutnya, termasuk mendekati pusat pertahanan utama yang menjadi kunci penguasaan Mesir. Pertempuran melawan Bizantium menjadi fase penting dalam proses masuknya Islam ke Mesir. Konflik ini menunjukkan perbedaan strategi antara kedua pihak, serta bagaimana kondisi internal suatu wilayah dapat mempengaruhi hasil pertempuran. Tahap berikutnya akan berfokus pada perebutan benteng utama yang menjadi simbol kekuatan Bizantium di Mesir, yang akan menentukan arah perkembangan selanjutnya. Bab 8. Jatuhnya Benteng Babylon. Setelah melalui serangkaian pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium, pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr bin As mulai memusatkan perhatian pada salah satu titik pertahanan terpenting di Mesir, yaitu Benteng Babylon. Benteng ini terletak di kawasan strategis dekat Sungai Nil dan berfungsi sebagai pusat militer utama Bizantium di Mesir. Selain sebagai tempat pertahanan, benteng ini juga menjadi pusat administrasi dan pengendalian wilayah sekitarnya. Benteng Babylon memiliki struktur pertahanan yang kuat dengan dinding tebal dan posisi yang sulit ditembus. Pasukan Bizantium menempatkan kekuatan terbaik mereka di lokasi ini untuk mencegah pasukan Islam menguasai wilayah lebih jauh. Dengan kondisi tersebut, penaklukan benteng tidak dapat dilakukan secara cepat. Amr bin As menyadari bahwa serangan langsung beresiko tinggi, sehingga ia memilih strategi pengepungan untuk melemahkan pertahanan musuh secara bertahap. Pengepungan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Pasukan Islam mengontrol jalur masuk dan keluar benteng, sehingga suplai makanan dan bantuan bagi pasukan Bizantium menjadi terbatas. Di sisi lain, pasukan Islam juga harus menjaga ketahanan logistik mereka sendiri agar tetap mampu bertahan selama pengepungan. Kondisi ini menuntut disiplin tinggi dan koordinasi yang baik di antara pasukan. Selama pengepungan, terjadi beberapa upaya serangan dari dalam benteng oleh pasukan Bizantium. Mereka berusaha memecah kepungan dan mendapatkan bantuan dari luar. Namun upaya tersebut tidak selalu berhasil karena pasukan Islam mampu mengantisipasi pergerakan tersebut. Selain itu, komunikasi Bizantium dengan pusat kekuasaan mereka tidak berjalan lancar, sehingga bantuan yang diharapkan tidak segera datang. Faktor lain yang mempengaruhi jalannya pengepungan adalah kondisi internal Bizantium di Mesir. Koordinasi antar pasukan tidak selalu berjalan efektif dan dukungan dari masyarakat lokal terbatas. Sebaliknya, pasukan Islam berusaha menjaga hubungan baik dengan penduduk sekitar sehingga tidak menghadapi perlawanan dari masyarakat di luar benteng. Hal ini memberi keuntungan tambahan dalam mempertahankan posisi pengepungan. Setelah berlangsung cukup lama, kondisi di dalam benteng semakin melemah. Keterbatasan suplai dan tekanan yang terus-menerus membuat pasukan Bizantium tidak mampu mempertahankan posisi mereka secara efektif. Pada akhirnya, benteng Babylon berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Kejatuhan benteng ini menjadi titik penting dalam proses penaklukan Mesir karena membuka akses menuju wilayah-wilayah utama lainnya, termasuk pusat pemerintahan di Alexandria. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan kemampuan militer pasukan Islam, tetapi juga efektivitas strategi yang digunakan. Dengan menguasai benteng Babylon, posisi Bizantium di Mesir menjadi semakin lemah. Tahap berikutnya akan menentukan bagaimana wilayah Mesir secara keseluruhan beralih dari kekuasaan Bizantium ke pemerintahan Islam, serta bagaimana masyarakat lokal merespons perubahan tersebut. Bab 9. Sikap rakyat Mesir. Setelah jatuhnya benteng Babylon, situasi di Mesir mulai mengalami perubahan yang signifikan. Kekuasaan Kekaisaran Bizantium yang sebelumnya kuat mulai melemah, terutama di wilayah-wilayah yang telah berhasil dikuasai oleh pasukan Islam. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga mempengaruhi sikap masyarakat lokal terhadap kekuatan baru yang datang. Sebagian besar penduduk Mesir, khususnya yang berasal dari kalangan Kristen Koptik, tidak menunjukkan perlawanan besar terhadap pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As. Sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman mereka selama berada di bawah pemerintahan Bizantium, yang sering dianggap memberikan tekanan dalam bidang agama dan ekonomi. Perbedaan ajaran antara gereja Koptik dan gereja resmi Bizantium telah lama menimbulkan ketegangan. Selain itu, beban pajak yang tinggi membuat kehidupan masyarakat semakin sulit.
Ketika pasukan Islam mulai menguasai wilayah-wilayah tertentu, mereka tidak melakukan perubahan drastis terhadap kehidupan masyarakat. Penduduk tetap diperbolehkan menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal keagamaan. Tidak ada pemaksaan untuk berpindah keyakinan. Kebijakan ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya yang dirasakan sebagian masyarakat di bawah Bizantium. Oleh karena itu, sebagian penduduk melihat perubahan kekuasaan sebagai peluang untuk mendapatkan kondisi yang lebih stabil. Di beberapa wilayah, masyarakat bahkan memilih untuk menjalin kesepakatan damai dengan pasukan Islam. Kesepakatan ini biasanya mencakup jaminan keamanan bagi penduduk dan harta mereka dengan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi. Pendekatan ini memungkinkan wilayah tersebut tetap berjalan tanpa konflik yang berkepanjangan. Bagi pasukan Islam, strategi ini juga mengurangi kebutuhan untuk melakukan pertempuran yang dapat menguras sumber daya. Namun, tidak semua wilayah memiliki sikap yang sama. Di kota-kota yang masih memiliki kekuatan militer Bizantium, perlawanan tetap terjadi. Pasukan yang setia kepada Bizantium berusaha mempertahankan posisi mereka dan mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemerintahan lama. Meskipun demikian, dukungan tersebut tidak selalu kuat, karena sebagian masyarakat lebih memilih menjaga stabilitas daripada terlibat dalam konflik. Faktor penting lainnya adalah hubungan antara pasukan Islam dan masyarakat lokal. Pasukan Islam berusaha menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan yang merugikan penduduk. Ini menciptakan tingkat kepercayaan yang perlahan meningkat. Dengan kondisi tersebut, pergerakan pasukan menjadi lebih mudah karena tidak menghadapi penolakan luas dari masyarakat. Sikap rakyat Mesir pada tahap ini memainkan peran penting dalam proses perubahan kekuasaan. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan sebelumnya, ditambah dengan pendekatan yang lebih teratur dari pasukan Islam, menciptakan kondisi yang mendukung transisi kekuasaan. Meskipun perubahan ini tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah, secara umum, masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan situasi baru yang berkembang. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana proses peralihan ini diperkuat melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua pihak. Bab 10. Perjanjian Damai. Setelah jatuhnya benteng Babylon dan melemahnya posisi Kekaisaran Bizantium di Mesir, proses peralihan kekuasaan tidak sepenuhnya berlangsung melalui pertempuran. Dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan adalah melalui perjanjian damai antara pasukan Islam dan pihak-pihak yang menguasai wilayah tertentu. Pendekatan ini menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik berkepanjangan dan menjaga stabilitas wilayah yang baru dikuasai. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As membuka peluang bagi kota-kota dan wilayah di Mesir untuk memilih jalur damai. Tawaran yang diberikan umumnya mencakup jaminan keamanan bagi penduduk, perlindungan terhadap harta benda, serta kebebasan dalam menjalankan agama. Sebagai bagian dari kesepakatan, penduduk yang tidak memeluk Islam diwajibkan membayar jizyah sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintahan baru. Sistem ini telah diterapkan sebelumnya di wilayah lain dan terbukti mampu menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Banyak wilayah di Mesir memilih untuk menerima perjanjian ini daripada melanjutkan perlawanan. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal yang telah lama mengalami tekanan, baik dalam bidang ekonomi maupun agama. Dengan adanya jaminan keamanan dan tidak adanya paksaan dalam hal keyakinan, sebagian masyarakat melihat perjanjian damai sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Hal ini juga mengurangi risiko kerusakan akibat perang yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung. Proses perjanjian dilakukan secara terstruktur. Perwakilan dari masing-masing wilayah berunding dengan pihak pasukan Islam untuk menentukan syarat-syarat yang disepakati bersama. Kesepakatan ini kemudian dijalankan dengan pengawasan dari kedua belah pihak. Dalam banyak kasus, aparat lokal tetap menjalankan perannya dalam administrasi, sehingga tidak terjadi perubahan mendadak dalam sistem pemerintahan sehari-hari. Pendekatan damai ini juga memberikan keuntungan bagi pasukan Islam. Dengan berkurangnya pertempuran, sumber daya dapat digunakan secara lebih efisien untuk mengamankan wilayah lain yang masih berada di bawah kontrol Bizantium. Selain itu, stabilitas yang terjaga memudahkan proses pengelolaan wilayah yang luas. Keamanan jalur perdagangan dan distribusi logistik juga dapat dipertahankan tanpa gangguan besar. Meskipun demikian, tidak semua wilayah langsung menerima perjanjian damai.
beberapa kota yang masih memiliki kekuatan militer Bizantium memilih untuk bertahan dan melanjutkan perlawanan. Namun seiring waktu, tekanan yang terus meningkat serta terbatasnya dukungan membuat posisi mereka semakin lemah. Pada akhirnya, banyak dari wilayah tersebut juga mengikuti jalur perjanjian untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Perjanjian damai menjadi salah satu faktor utama dalam percepat proses perubahan kekuasaan di Mesir. Pendekatan ini memungkinkan transisi berjalan tanpa kerusakan luas dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan pemerintahan baru. Dengan semakin banyaknya wilayah yang menerima kesepakatan, kekuasaan Bizantium di Mesir terus berkurang. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana Islam mulai berkembang di tengah masyarakat Mesir secara bertahap melalui proses sosial dan budaya. Bab 11. Masuknya Islam secara bertahap. Setelah wilayah Mesir mulai berada di bawah kendali pasukan Islam yang dipimpin oleh Amr bin As, perubahan yang terjadi di masyarakat tidak berlangsung secara cepat atau memaksa. Pemerintahan baru menerapkan sistem yang memberikan kebebasan kepada penduduk untuk tetap menjalankan agama mereka. Mayoritas masyarakat Mesir saat itu masih beragama Kristen Koptik, dan mereka tidak diwajibkan untuk memeluk Islam. Kebijakan ini menjadi faktor penting dalam menciptakan stabilitas sosial setelah perubahan kekuasaan. Pemerintahan Islam di bawah arahan Umar bin Khattab menetapkan aturan yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Penduduk non-Muslim diberikan perlindungan negara dengan kewajiban membayar jizyah, sementara umat Islam membayar zakat. Sistem ini menciptakan struktur yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa menghapus identitas keagamaan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya aturan yang konsisten, masyarakat dapat menyesuaikan diri tanpa tekanan yang berlebihan. Masuknya Islam di Mesir lebih banyak terjadi melalui interaksi sosial daripada melalui tekanan politik. Para pedagang, tentara, dan pejabat Muslim yang menetap di Mesir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Interaksi ini membuka ruang bagi pertukaran budaya dan pemahaman agama. Masyarakat mulai mengenal ajaran Islam secara langsung, termasuk prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesederhanaan dalam kehidupan. Dalam beberapa kasus, masyarakat tertarik kepada Islam karena melihat perbedaan dalam sistem pemerintahan yang baru. Pajak yang lebih teratur, perlindungan hukum yang lebih jelas, serta hubungan sosial yang lebih terbuka menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan mereka. Selain itu, tidak adanya pemaksaan dalam berpindah agama membuat proses ini berjalan secara alami. Keputusan untuk memeluk Islam biasanya diambil secara pribadi, bukan karena tekanan dari pihak tertentu. Perubahan juga terjadi secara bertahap dalam struktur sosial. Sebagian penduduk mulai beralih ke Islam, sementara yang lain tetap mempertahankan keyakinan mereka. Kedua kelompok ini hidup berdampingan dalam satu sistem pemerintahan. Hal ini menciptakan masyarakat yang beragam, namun tetap berada dalam kerangka aturan yang sama. Pemerintah menjaga keseimbangan ini agar tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas wilayah. Selain faktor sosial, peran keluarga juga mempengaruhi proses masuknya Islam. Generasi baru yang tumbuh di bawah pemerintahan Islam memiliki akses lebih luas terhadap bahasa Arab dan ajaran Islam. Dalam jangka panjang, hal ini mempercepat proses perubahan keyakinan di masyarakat. Namun proses ini tetap berlangsung dalam waktu yang panjang, tidak terjadi dalam satu generasi saja. Masuknya Islam secara bertahap di Mesir menunjukkan bahwa perubahan besar dalam masyarakat tidak selalu terjadi melalui paksaan. Kebijakan yang stabil, interaksi sosial yang terbuka, dan kondisi internal masyarakat menjadi faktor utama dalam proses tersebut. Tahap ini menjadi dasar bagi perkembangan Islam di Mesir pada masa berikutnya, yang akan semakin terlihat dalam bidang pemerintahan, budaya, dan pendidikan. Bab 12. Pendirian Fustat. Setelah posisi pasukan Islam di Mesir semakin kuat, muncul kebutuhan untuk membangun pusat pemerintahan yang baru dan terorganisir. Kota Alexandria yang sebelumnya menjadi pusat pemerintahan Kekaisaran Bizantium tidak langsung dijadikan ibu kota oleh pasukan Islam. Letaknya yang dekat dengan laut membuatnya rentan terhadap serangan dari Bizantium yang masih memiliki kekuatan angkatan laut. Oleh karena itu, dipilih lokasi yang lebih aman dan strategis di bagian dalam wilayah Mesir. Amr bin As kemudian mendirikan sebuah kota baru yang dikenal sebagai Fustat. Kota ini dibangun di dekat Sungai Nil dan tidak jauh dari benteng Babylon. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses yang baik terhadap jalur air, memudahkan distribusi logistik, serta cukup jauh dari ancaman langsung dari laut. Fustat menjadi pusat aktivitas pemerintahan, militer, dan ekonomi bagi kekuasaan Islam di Mesir.
Pembangunan Fustat dilakukan secara bertahap. Awalnya, kota ini berupa perkemahan militer yang kemudian berkembang menjadi permukiman permanen. Pasukan yang menetap mulai membangun rumah, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya. Salah satu bangunan penting yang didirikan adalah masjid pertama di Mesir, yang dikenal sebagai Masjid Amr bin As. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pemerintahan. Fustat berkembang dengan cepat karena menjadi pusat administrasi baru. Para pejabat pemerintahan ditempatkan di kota ini untuk mengatur wilayah Mesir yang semakin luas. Sistem administrasi mulai diterapkan secara lebih terstruktur, termasuk dalam pengelolaan pajak, keamanan, dan hubungan dengan masyarakat lokal. Penduduk dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim, mulai datang dan menetap di kota ini karena peluang ekonomi dan stabilitas yang ditawarkan. Keberadaan Fustat juga memperkuat kontrol pemerintahan Islam terhadap wilayah Mesir. Dengan memiliki pusat pemerintahan yang terletak di lokasi strategis, koordinasi antara berbagai wilayah menjadi lebih mudah. Jalur komunikasi dan distribusi barang dapat diatur dengan lebih efisien melalui Sungai Nil. Hal ini membantu menjaga stabilitas wilayah yang sebelumnya berada di bawah tekanan konflik. Selain sebagai pusat pemerintahan, Fustat juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya. Interaksi antara penduduk lokal dan pendatang dari Jazirah Arab menciptakan dinamika sosial yang baru. Bahasa Arab mulai digunakan dalam administrasi dan komunikasi resmi, meskipun bahasa Koptik masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menjadi bagian dari perubahan sosial yang berlangsung secara bertahap. Pendirian Fustat menandai tahap penting dalam proses pembentukan pemerintahan Islam di Mesir. Kota ini bukan hanya simbol kekuasaan baru, tetapi juga menjadi fondasi bagi perkembangan selanjutnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan adanya pusat pemerintahan yang stabil, proses integrasi wilayah Mesir ke dalam kekuasaan Islam dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir. Bab 13. Toleransi beragama. Setelah terbentuknya pusat pemerintahan di Fustat, sistem pengelolaan masyarakat mulai dijalankan secara lebih terstruktur. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan ini adalah kebijakan toleransi beragama. Penduduk Mesir yang mayoritas beragama Kristen Koptik tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa paksaan untuk berpindah agama. Kebijakan ini menjadi dasar dalam menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan kekuasaan. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Amr bin As menjalankan aturan yang telah ditetapkan sejak masa Umar bin Khattab. Dalam sistem ini, non-muslim yang tinggal di wilayah Islam diberikan status sebagai warga yang dilindungi. Mereka memiliki hak untuk beribadah, mengelola tempat ibadah, serta menjalankan kehidupan sosial sesuai dengan ajaran mereka. Sebagai bagian dari sistem tersebut, mereka diwajibkan membayar jizyah yang berfungsi sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan sebagai pengganti kewajiban militer. Kebijakan ini berbeda dengan pengalaman sebelumnya yang dialami sebagian masyarakat Mesir di bawah Kekaisaran Bizantium. Pada masa Bizantium, terdapat tekanan terhadap kelompok keagamaan tertentu yang tidak sejalan dengan ajaran resmi negara. Dalam pemerintahan Islam, perbedaan keyakinan tidak dijadikan dasar untuk penindasan. Selama masyarakat mematuhi aturan yang berlaku dan menjaga ketertiban, mereka dapat hidup dengan aman. Tempat-tempat ibadah tetap berfungsi sebagaimana sebelumnya. Gereja-gereja tidak dihancurkan dan kegiatan keagamaan tetap berlangsung. Pemimpin agama lokal juga tetap menjalankan perannya dalam membimbing masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan tidak diikuti dengan perubahan paksa dalam kehidupan keagamaan. Pemerintah lebih fokus pada pengaturan administrasi dan keamanan daripada mencampuri urusan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara Muslim dan non-Muslim berlangsung secara terbuka. Kegiatan ekonomi, perdagangan, dan sosial dilakukan bersama tanpa pembatasan yang ketat. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang relatif stabil, di mana masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem baru tanpa kehilangan identitas mereka. Hubungan yang terjaga ini juga membantu mempercepat proses integrasi wilayah Mesir ke dalam pemerintahan Islam. Toleransi beragama yang diterapkan bukan hanya kebijakan formal, tetapi juga menjadi bagian dari praktik pemerintahan sehari-hari.
Aparat negara dituntut untuk menjaga keadilan dalam menangani berbagai persoalan, termasuk yang melibatkan masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa dirugikan dalam sistem yang baru. Seiring waktu, kebijakan ini memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan masyarakat Mesir. Stabilitas yang tercipta memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan antar kelompok agama dapat terjaga tanpa konflik besar. Toleransi beragama menjadi salah satu faktor yang mendukung proses perubahan di Mesir, sekaligus memperkuat posisi pemerintahan Islam di wilayah tersebut. Bab 14. Perubahan sosial. Setelah sistem pemerintahan Islam berjalan stabil di Mesir, perubahan mulai terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap seiring dengan berjalannya waktu. Kehadiran pemerintahan baru membawa aturan yang lebih terstruktur dalam bidang hukum, ekonomi, dan hubungan sosial. Pusat pemerintahan di Fustat menjadi tempat utama dalam mengatur berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam sistem keadilan. Pemerintahan Islam menerapkan aturan hukum yang lebih terorganisir dengan penekanan pada keadilan dan tanggung jawab. Sengketa yang terjadi di masyarakat diselesaikan melalui sistem yang jelas sehingga mengurangi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, karena mereka memiliki kepastian dalam penyelesaian masalah. Dalam bidang ekonomi, pengelolaan pajak menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Sistem pajak yang diterapkan membedakan kewajiban antara Muslim dan non-Muslim, namun tetap berada dalam kerangka yang jelas. Pengumpulan pajak dilakukan dengan pengawasan yang lebih baik, sehingga mengurangi tekanan yang sebelumnya dirasakan oleh masyarakat. Aktivitas perdagangan juga berkembang karena stabilitas keamanan yang terjaga, terutama di jalur-jalur utama seperti Sungai Nil. Interaksi sosial antara penduduk lokal dan pendatang dari Jazirah Arab semakin meningkat. Para pedagang, tentara, dan keluarga mereka mulai menetap di Mesir, menciptakan masyarakat yang lebih beragam. Hubungan ini tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat mulai terbiasa dengan kebiasaan, bahasa, dan sistem nilai yang dibawa oleh pendatang. Perubahan sosial juga terlihat dalam pola kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran dalam perdagangan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemerintah mendorong penerapan nilai-nilai ini melalui kebijakan dan pengawasan. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih teratur dan terkontrol. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan beberapa tradisi lokal yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah tidak menghapus kebiasaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal ini membuat proses perubahan berjalan lebih mudah karena masyarakat tidak merasa kehilangan identitas mereka. Adaptasi terjadi secara bertahap dengan menggabungkan unsur lama dan baru dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan sosial juga mempengaruhi hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya sistem yang lebih terbuka dan terstruktur, interaksi antara berbagai kelompok menjadi lebih stabil. Konflik yang sebelumnya muncul akibat perbedaan kepentingan dapat dikelola dengan lebih baik melalui aturan yang ada. Hal ini membantu menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang semakin beragam. Secara keseluruhan, perubahan sosial di Mesir pada masa ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap sistem pemerintahan yang baru. Proses ini tidak berlangsung secara cepat, tetapi berjalan secara bertahap melalui interaksi, kebijakan, dan kondisi yang mendukung. Tahap ini menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya yang akan semakin berkembang seiring waktu. Bab 15. Bahasa Arab menyebar. Seiring dengan stabilnya pemerintahan Islam di Mesir, penggunaan bahasa mulai mengalami perubahan secara bertahap. Sebelum kedatangan Islam, bahasa yang digunakan dalam administrasi resmi adalah bahasa Yunani, sementara masyarakat sehari-hari menggunakan bahasa Koptik. Setelah pusat pemerintahan berpindah ke Fustat, bahasa Arab mulai diperkenalkan sebagai bahasa administrasi dan komunikasi resmi dalam pemerintahan. Penggunaan bahasa Arab tidak langsung menggantikan bahasa yang sudah ada, tetapi diperkenalkan secara bertahap melalui kegiatan pemerintahan. Dokumen resmi, surat menyurat, dan pengelolaan administrasi mulai menggunakan bahasa Arab.
Para pejabat dan aparat negara yang berasal dari Jazirah Arab membawa sistem administrasi yang menggunakan bahasa tersebut. Hal ini mendorong masyarakat yang terlibat dalam pemerintahan untuk mulai mempelajari dan menggunakan bahasa Arab. Dalam bidang perdagangan, bahasa Arab juga mulai digunakan karena interaksi antara pedagang lokal dan pendatang semakin meningkat. Para pedagang yang ingin memperluas jaringan usaha mereka menyesuaikan diri dengan bahasa yang digunakan oleh pemerintah dan mitra dagang. Proses ini mempercepat penyebaran bahasa Arab di kota-kota besar dan pusat ekonomi. Meskipun demikian, bahasa Koptik tetap digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan. Perubahan bahasa lebih cepat terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki interaksi lebih intens dengan pemerintahan. Dalam keluarga dan komunitas lokal, bahasa Koptik masih menjadi alat komunikasi utama. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan bahasa tidak terjadi secara seragam di seluruh wilayah Mesir. Peran pendidikan juga berpengaruh dalam penyebaran bahasa Arab. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan pemerintahan Islam mulai mengenal bahasa Arab sejak usia dini. Mereka belajar membaca dan menulis dalam bahasa tersebut, terutama dalam konteks agama dan administrasi. Dalam jangka panjang, generasi baru ini menjadi faktor utama dalam memperluas penggunaan bahasa Arab di masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan keagamaan Islam turut memperkuat posisinya. Bagi masyarakat yang memeluk Islam, bahasa Arab menjadi penting karena digunakan dalam ibadah dan pemahaman ajaran agama. Hal ini membuat bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga memiliki nilai religius bagi sebagian masyarakat. Proses penyebaran bahasa Arab di Mesir berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Perubahan ini tidak menghapus bahasa yang sudah ada, tetapi menambah lapisan baru dalam kehidupan masyarakat. Dalam jangka panjang, bahasa Arab akan menjadi bahasa utama di Mesir, seiring dengan perkembangan sosial dan budaya yang terus berlangsung. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana generasi baru tumbuh dalam lingkungan yang semakin dipengaruhi oleh Islam dan budaya Arab. Bab 16. Generasi baru Muslim Mesir. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang terjadi di Mesir mulai terlihat jelas pada generasi yang lahir setelah berdirinya pemerintahan Islam. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan baru ini tidak mengalami langsung masa kekuasaan Kekaisaran Bizantium, sehingga cara pandang mereka berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka hidup dalam sistem yang sudah stabil, dengan pusat pemerintahan di Fustat, serta aturan yang terstruktur dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Generasi baru ini mulai mengenal bahasa Arab sejak usia dini, terutama di lingkungan perkotaan. Bahasa ini digunakan dalam administrasi, pendidikan, dan kegiatan keagamaan Islam. Meskipun sebagian masyarakat masih menggunakan bahasa Koptik dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh bahasa Arab semakin kuat pada generasi muda. Hal ini membuat mereka lebih mudah berinteraksi dengan sistem pemerintahan dan masyarakat yang lebih luas. Dalam bidang keagamaan, sebagian dari generasi baru mulai memeluk Islam. Proses ini tidak terjadi secara serentak, tetapi berlangsung secara bertahap melalui pengaruh lingkungan, keluarga, dan interaksi sosial. Anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim secara otomatis tumbuh dengan ajaran Islam, sementara dari keluarga non-Muslim mulai mengenal Islam melalui kehidupan sehari-hari di masyarakat. Faktor pendidikan dan interaksi sosial menjadi penentu utama dalam proses ini. Lingkungan sosial yang relatif stabil juga memberikan pengaruh besar. Masyarakat hidup dalam sistem yang memberikan kepastian hukum dan keamanan. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan generasi baru tanpa tekanan besar seperti yang dialami sebelumnya. Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kegiatan ekonomi, pendidikan, dan interaksi sosial sehingga dapat berkembang dalam lingkungan yang lebih teratur. Perubahan juga terlihat dalam pola pikir generasi baru. Mereka mulai terbiasa dengan nilai-nilai yang diterapkan dalam pemerintahan Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara formal, tetapi juga terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat generasi baru lebih mudah menerima sistem yang ada sebagai bagian dari kehidupan mereka. Di sisi lain, hubungan antara generasi lama dan generasi baru tetap terjaga. Generasi yang lebih tua masih mempertahankan tradisi dan bahasa mereka, sementara generasi muda mulai mengadopsi unsur-unsur baru. Interaksi ini menciptakan proses penyesuaian yang berjalan secara alami tanpa konflik besar.
Perubahan terjadi melalui perpaduan antara kebiasaan lama dan sistem baru yang berkembang. Dalam jangka panjang, generasi ini menjadi faktor utama dalam memperkuat keberadaan Islam di Mesir. Mereka tidak hanya menerima sistem yang ada, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Melalui pendidikan, interaksi sosial, dan kehidupan sehari-hari, mereka berperan dalam membentuk masyarakat yang semakin terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Tahap ini menunjukkan bahwa perubahan dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh peristiwa besar seperti penaklukan, tetapi juga oleh proses jangka panjang yang terjadi dalam kehidupan generasi berikutnya. Generasi baru menjadi kunci dalam melanjutkan perubahan yang telah dimulai sebelumnya dan menentukan arah perkembangan Mesir di masa mendatang. Bab 17. Peran ulama dan dakwah. Setelah terbentuknya generasi baru di Mesir, perkembangan Islam tidak hanya bergantung pada pemerintahan, tetapi juga pada peran para ulama dan kegiatan dakwah. Mereka menjadi bagian penting dalam memperkenalkan, menjelaskan, dan mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Aktivitas ini berlangsung di berbagai tempat, terutama di pusat-pusat permukiman seperti Fustat, yang menjadi pusat interaksi sosial dan keagamaan. Para ulama berperan dalam memberikan pemahaman yang sistematis tentang ajaran Islam. Mereka mengajarkan dasar-dasar agama, termasuk tata cara ibadah, hukum, dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran ini dilakukan secara langsung melalui pertemuan di masjid, rumah, maupun tempat-tempat umum lainnya. Metode yang digunakan bersifat terbuka, sehingga masyarakat dapat belajar tanpa tekanan. Hal ini memungkinkan penyebaran ajaran Islam berlangsung secara bertahap dan mudah dipahami. Selain ulama, para pedagang juga memiliki peran dalam proses dakwah. Interaksi yang terjadi dalam kegiatan ekonomi membuka ruang komunikasi antara masyarakat lokal dan pendatang dari Jazirah Arab. Dalam hubungan tersebut, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam perdagangan menjadi contoh nyata yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Pengalaman ini memberikan gambaran praktis tentang ajaran Islam tanpa harus melalui penjelasan formal. Dakwah tidak dilakukan dengan paksaan, tetapi melalui pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Para ulama memahami bahwa Mesir memiliki latar belakang budaya dan agama yang kuat, sehingga pendekatan yang digunakan harus bersifat bertahap. Mereka tidak menghapus tradisi yang sudah ada, tetapi memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Pendekatan ini membantu mengurangi potensi konflik dan mempercepat proses penerimaan. Peran ulama juga terlihat dalam menjaga stabilitas sosial. Mereka sering menjadi penengah dalam menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Dengan pemahaman agama yang dimiliki, mereka dapat memberikan solusi yang diterima oleh berbagai pihak. Hal ini memperkuat posisi mereka sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga sosial. Dalam jangka panjang, kegiatan dakwah yang dilakukan secara konsisten mulai memberikan hasil. Semakin banyak masyarakat yang memahami ajaran Islam, baik sebagai pengetahuan maupun sebagai keyakinan. Proses ini tidak terjadi secara cepat, tetapi berlangsung melalui interaksi yang berkelanjutan antara ulama, pedagang, dan masyarakat umum. Peran ulama dan dakwah menjadi faktor penting dalam memperkuat perkembangan Islam di Mesir. Mereka tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga membangun hubungan sosial yang mendukung perubahan secara bertahap. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, Islam semakin dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana Mesir berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Bab 18. Mesir menjadi pusat ilmu. Seiring berjalannya waktu, Mesir tidak hanya berkembang sebagai wilayah pemerintahan, tetapi juga mulai dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Perkembangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari stabilitas yang telah terbentuk sejak berdirinya pemerintahan Islam dan pusat administrasi di Fustat. Kondisi yang aman dan teratur memungkinkan kegiatan intelektual berkembang tanpa gangguan besar. Masjid menjadi tempat utama dalam proses penyebaran ilmu. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga digunakan sebagai pusat pembelajaran. Para ulama mengajarkan berbagai bidang ilmu, mulai dari ajaran agama, hukum, hingga bahasa. Sistem pembelajaran dilakukan secara langsung melalui pertemuan antara guru dan murid. Metode ini memungkinkan penyampaian ilmu berlangsung secara jelas dan terarah.
Bahasa Arab yang semakin luas digunakan dalam administrasi dan kehidupan sehari-hari juga berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bahasa ini menjadi alat utama dalam penulisan dan penyebaran ilmu. Masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan intelektual mulai mempelajari bahasa Arab secara lebih serius. Hal ini mempercepat proses penyebaran ilmu di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, posisi Mesir yang strategis membuatnya menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan pengetahuan. Wilayah ini terhubung dengan Afrika, Asia, dan kawasan Mediterania, sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan pengalaman dari berbagai daerah. Para pedagang, ulama, dan pelajar yang datang ke Mesir membawa pengetahuan baru yang kemudian berkembang di wilayah tersebut. Pemerintahan juga berperan dalam menjaga stabilitas yang mendukung perkembangan ilmu. Dengan sistem administrasi yang teratur, masyarakat dapat menjalankan aktivitas pendidikan tanpa gangguan. Ketersediaan sumber daya dan keamanan jalur perjalanan memudahkan para pelajar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam mencari ilmu. Perkembangan ini membuat Mesir mulai dikenal sebagai salah satu pusat pembelajaran penting dalam dunia Islam. Para pelajar dari berbagai wilayah datang untuk belajar dan kemudian kembali ke daerah mereka dengan membawa ilmu yang diperoleh. Proses ini menciptakan jaringan penyebaran ilmu yang luas dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menjadi dasar bagi munculnya lembaga pendidikan yang lebih terorganisir di Mesir. Kegiatan belajar yang sebelumnya berlangsung secara sederhana mulai berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada lingkungan yang mendukung. Mesir sebagai pusat ilmu menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Dengan adanya kegiatan intelektual yang aktif, masyarakat tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mengembangkan berbagai bidang ilmu lainnya. Tahap berikutnya akan menunjukkan bagaimana perkembangan ini mencapai puncaknya dengan berdirinya lembaga pendidikan besar yang memiliki pengaruh luas. Bab 19. Berdirinya Al-Azhar. Perkembangan ilmu pengetahuan di Mesir mencapai tahap penting ketika didirikan Universitas Al-Azhar. Lembaga ini menjadi salah satu pusat pendidikan paling berpengaruh dalam dunia Islam. Pendirian Al-Azhar tidak terjadi pada masa awal penaklukan, tetapi merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai sejak stabilnya pemerintahan Islam di Mesir dan berkembangnya tradisi keilmuan di wilayah tersebut. Al-Azhar didirikan di kota Kairo pada abad ke-10 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Awalnya, Al-Azhar berfungsi sebagai masjid yang kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan. Aktivitas pembelajaran dilakukan di dalam masjid dengan sistem halakoh, yaitu pertemuan antara guru dan murid dalam lingkaran belajar. Metode ini memungkinkan penyampaian ilmu secara langsung dan mendalam. Bidang ilmu yang diajarkan di Al-Azhar tidak terbatas pada ajaran agama. Selain ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, dan fikih, juga diajarkan ilmu bahasa, logika, dan berbagai cabang pengetahuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Azhar berkembang sebagai lembaga pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Para pelajar datang dari berbagai wilayah untuk menimba ilmu di tempat ini. Keberadaan Al-Azhar memperkuat posisi Mesir sebagai pusat ilmu dalam dunia Islam. Lembaga ini menjadi tempat berkumpulnya ulama dan pelajar dari berbagai latar belakang. Pertukaran pemikiran terjadi secara aktif, sehingga menghasilkan perkembangan ilmu yang berkelanjutan. Dalam proses ini, Mesir tidak hanya menerima pengaruh dari luar, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu di wilayah lain. Pemerintahan pada masa itu memberikan dukungan terhadap kegiatan pendidikan di Al-Azhar. Dukungan ini mencakup penyediaan fasilitas, perlindungan terhadap aktivitas belajar, serta pengakuan terhadap peran ulama dalam masyarakat. Dengan adanya dukungan tersebut, Al-Azhar dapat berkembang secara konsisten dan menarik lebih banyak pelajar dari berbagai daerah. Selain sebagai pusat pendidikan, Al-Azhar juga memiliki peran dalam kehidupan sosial. Para ulama yang berasal dari lembaga ini sering menjadi rujukan dalam berbagai persoalan masyarakat, baik dalam bidang hukum maupun sosial. Hal ini memperkuat hubungan antara pendidikan dan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dalam jangka panjang, Al-Azhar menjadi simbol perkembangan Islam di Mesir. Lembaga ini menunjukkan bahwa proses masuknya Islam ke Mesir tidak hanya menghasilkan perubahan dalam bidang pemerintahan, tetapi juga dalam bidang intelektual.
Dengan adanya pusat pendidikan yang kuat, Mesir mampu mempertahankan perannya sebagai salah satu pusat penting dalam dunia Islam. Tahap ini menjadi puncak dari proses panjang yang dimulai sejak masuknya Islam ke Mesir. Keberadaan Al-Azhar menunjukkan bagaimana perubahan sosial, budaya, dan pendidikan dapat berkembang secara berkelanjutan. Tahap terakhir akan menunjukkan bagaimana Mesir akhirnya menjadi wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim melalui proses sejarah yang panjang. Bab 20. Mesir menjadi negeri Muslim. Setelah melalui proses panjang sejak masa penaklukan hingga berkembangnya pusat ilmu, Mesir akhirnya menjadi wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim. Perubahan ini tidak terjadi secara cepat, tetapi berlangsung selama beberapa abad melalui berbagai tahap sosial, budaya, dan pendidikan. Sejak awal, pemerintahan Islam yang dibangun oleh Amr bin As di Fustat telah meletakkan dasar bagi sistem yang stabil dan terstruktur. Pada tahap awal, sebagian besar masyarakat Mesir masih mempertahankan keyakinan mereka sebagai Kristen Koptik. Namun, seiring waktu, interaksi sosial, kegiatan ekonomi, dan pendidikan yang berkembang di bawah pemerintahan Islam mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tidak adanya paksaan dalam berpindah agama menjadi faktor penting dalam proses ini. Masyarakat memiliki kebebasan untuk memahami dan mempertimbangkan ajaran Islam sebelum memutuskan untuk memeluknya. Peran generasi baru sangat menentukan dalam perubahan ini. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, sistem pemerintahan Islam, dan aktivitas keagamaan mulai mengadopsi nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang memeluk Islam. Proses ini berlangsung secara alami melalui keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar memperkuat pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Ilmu yang berkembang di Mesir tidak hanya menarik pelajar dari luar, tetapi juga memberikan pengaruh besar kepada masyarakat lokal. Para ulama yang dihasilkan dari lembaga tersebut berperan dalam menyebarkan ajaran Islam secara luas dan terstruktur. Perubahan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan administrasi. Bahasa Arab yang digunakan dalam pemerintahan dan perdagangan menjadi semakin dominan. Masyarakat yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi dan pemerintahan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada. Dalam proses ini, identitas sosial dan budaya masyarakat mengalami penyesuaian secara bertahap. Meskipun demikian, keberadaan komunitas non-Muslim tetap bertahan di Mesir. Mereka hidup berdampingan dalam sistem yang memberikan perlindungan dan ruang untuk menjalankan keyakinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan mayoritas agama tidak menghapus keberagaman yang ada di masyarakat. Dalam jangka panjang, Mesir berkembang menjadi salah satu pusat penting dalam dunia Islam, baik dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Proses yang dimulai dari penaklukan militer berkembang menjadi perubahan sosial yang luas dan berkelanjutan. Keadaan ini menjadikan Mesir sebagai wilayah dengan identitas Islam yang kuat, namun tetap memiliki sejarah panjang yang beragam. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa perubahan besar dalam suatu wilayah tidak terjadi secara instan. Mesir menjadi negeri Muslim melalui perjalanan panjang yang melibatkan kebijakan pemerintahan, interaksi sosial, pendidikan, dan peran generasi demi generasi.